Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini Hobi Film akan bahas series The Daily Life of the Immortal King. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja kita masuk ke dalam series The Daily Life the Immortal King Season 1. Awal dari series ini kita dibawa pada tahun 4386, kalender kultivasi di negara Huaxiao. Pada masa ini manusia hidup berdampingan dengan kultivasi dan teknologi. Hari-hari mereka menjalani kehidupan dengan sejahtera. Hingga pada suatu hari iblis katak datang dan melakukan penyerangan di negara Huaxiao. Tim Xianjiang ditugaskan untuk menghentikan katak itu, namun mereka kesulitan. Nah, di saat itu juga salah satu anggota tim Xianjiang melihat anak kecil yang berada di lokasi pertempuran. Untuk saja dia itu berhasil menyelamatkannya sebelum katak itu menimpanya. Pria itu bernama Zoe, dan saat ini dia dijuluki sebagai pahlawan karena sudah mengalahkan iblis katak. Setelah kejadian itu, 10 tahun telah berlalu. Anak kecil yang kita lihat tadi sudah beranjak dewasa dan sedang mendaftar di sekte Liuxi. Anak ini bernama Wang Ling. Wang Ling diremehkan oleh para murid di sana karena kekuatan spiritualnya hanyalah 5. Bahkan orang di hadapannya ini ingin menipunya. Untuk saja pada saat itu, ada seorang gadis cantik bernama Surong. Melihat kehadiran Surong, membuat kedua pria tadi melarikan diri. Nah, di saat Surong ingin berjabat tangan, Wang Ling malah memberikan dia uang sebagai tanda terima kasih. Xin berpindah ke tempat ujian yang mana mereka akan melakukan sebuah tes untuk membagi para murid ke dalam kelas biasa dan kelas elit. Orang pertama yang melakukan ujian adalah Kusuan. Kusuan ini adalah pencipta dari series The Daily Life Immortal King. Lanjut, di sana dia terkejut karena ada iblis katak yang 10 tahun lalu melakukan penyerangan. Guru di sana meminta untuk tidak khawatir, karena di hadapan mereka ini hanyalah sebuah tiruan. Dia juga meminta para murid untuk melakukan penyerangan di kepala dari si katak, supaya mereka ini bisa mengukur kekuatan para murid. Kusuan sangat percaya diri, karena dia adalah pencipta dari Donghua ini. Namun sayangnya pihak studio tidak berpihak kepada Kusuan, dan dia pun dimasukkan ke dalam kelas biasa. Di sini Surong tahu jika kekuatan mereka rendah, maka penghalang akan mementalkan mereka. Jadi sepertinya untuk masuk ke dalam kelas elit, para murid harus memiliki poin kekuatan di atas 500. Di sini iblis katak terlihat sangat senang, karena ternyata selama 10 tahun ini, dia telah mendapatkan kekuatan dari para murid yang menyerangnya. Dan dia hanya butuh sedikit lagi untuk menghancurkan segel ini. Nah, kini giliran Surong yang melakukan ujian, yang mana dia itu berhasil membuat iblis katak bergeser dari tempatnya. Ternyata poin kekuatan Surong berada di 2019, yang mana sekarang dia adalah murid baru yang paling kuat saat ini. Wang Ling akan melakukan ujian. Dia berencana untuk masuk ke kelas biasa. Nah, di saat dia masuk ke tempat ujian, iblis katak ketakutan melihat sosoknya itu. Kita lalu flashback ke 10 tahun yang lalu, yang ternyata saat itu Zoe tidak berhasil mengalahkan iblis katak, dan sebenarnya Wang Ling lah yang melakukan hal itu. Wang Ling mencoba mengurangi kekuatan spiritualnya demi masuk ke kelas biasa. Namun tanpa diduga, muncul sebuah ledakan yang membuat situasi menjadi kacau. Wang Ling bingung apa yang telah terjadi, karena dia ini belum melakukan penyerangan. Pria bernama Gua Hao merasa hal ini bisa terjadi, karena Surong telah menyerangnya terlebih dahulu. Tapi di sini, Surong merasa aneh, karena pelindung pada katak itu tidak muncul. Kembali kepada Wang Ling, dia tahu bahwa iblis katak memilih untuk menghancurkan dirinya.
Dan akibat hal itu, Wang Ling pun dimasukkan ke dalam kelas elit. Xin berpindah di kelas elit. Di sana, guru bernama Pan Sencong mengajari mereka tentang teknik pemanggilan. Dia menjelaskan untuk melakukan teknik itu, mereka harus membuat segel. Dan setiap roh binatang buas yang mereka panggil adalah cerminan dari kekuatan spiritual yang mereka miliki. Setelah mengajari mereka tentang dasarnya, murid bernama Chen Chao segera mempraktekannya. Namun sayangnya, yang dia panggil tidak sesuai dengan semangatnya. Guo Hao juga mencoba, namun dia malah memanggil roh seorang gadis. Para murid lainnya juga mencoba, namun saat ini hanya Surong saja yang berhasil. Walaupun terlihat cukup puas, namun ternyata di dalam hati Surong, dia ini merasa sangat kesal. Melihat Wang Ling yang diam saja, guru pun memberikan sebuah perintah. Nah, di saat Wang Ling melakukan teknik itu, yang dia panggil malah iblis katak. Yang mana hal itu membuat dia terkejut karena harus bertemu dengan Wang Ling lagi. Guru Pansen yang panik malah menggabungkan iblis katak dengan roh anjing yang membuat iblis katak berubah menjadi anjing hijau. Nah, di sini kita dibawa kepada masa kecil dari Wang Ling. Pada saat kemunculannya di dunia, Wang Ling sudah membuat ayahnya terkejut karena dia sudah bisa berjalan. Setelah dari sana, kita dibawa ke rumah Wang Ling, yang mana ayahnya ingin memberikan pedang naga kepada anaknya itu. Wang Ling yang bisa membaca hati seseorang, mengetahui ayahnya memang ingin membelikan pedang itu sejak lama, dan sedangkan ibunya ini ternyata membelikan pedang palsu. Jadi di saat ayahnya ingin memberikan pedang itu, Wang Ling takut kekuatannya akan menghancurkan pedang itu, dan membuat orang tuanya ribut. Jadi, Wang Ling memikirkan banyak cara dan memilih untuk mengompol. Sejak kecil Wang Ling sudah tahu besarnya kekuatan yang dia miliki. Namun dia tidak memperlihatkannya kepada orang tuanya. Hingga pada 10 tahun lalu, ibu dan ayahnya melihat secara langsung kekuatan dari Wang Ling. Dan sejak saat itu, ibu dan ayah Wang Ling mulai melakukan sebuah penelitian untuk menahan kekuatan dari Wang Ling supaya dia itu bisa ke sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, rune yang diciptakan oleh ayahnya tidak bisa menahan kekuatannya lagi. Jadi, Wang Ling harus memakan pil Jindan. Tapi pil Jindan yang dia makan bukanlah untuk meningkatkan kekuatan, melainkan untuk menstabilkan kekuatan besarnya. Kedua orang tuanya sudah banyak berusaha untuk menahan kekuatan dari Wang Ling, namun mereka tidak kunjung berhasil. Kedua orang tuanya hanya ingin Wang Ling bisa menjalani kehidupan normalnya. Xin lalu berpindah ke sekolah, yang mana sedang terjadi perebutan ketua kelas antara Chen Chao dan Surong. Surong melakukan banyak hal untuk mendapatkan posisi itu. Wang Ling yang tidak begitu tertarik memilih untuk pergi ke kantin dan membeli mie kremes yang dia sukai. Nah, ternyata pengawal Surong mentraktir para murid di sana, tapi dengan syarat harus memilih Surong menjadi ketua kelas. Dengan lampu yang sangat terang, Surong datang untuk berbicara dengan Chen Chao dan Guo Hao, yang mana mereka itu merasa tidak adil dengan perbuatan dari Surong. Surong mencoba merayu mereka dengan kecantikannya. Untung saja Chen Chao tersadar dan membuat Surong kesal. Di sini, Wang Ling akan memberikan suara, asalkan dia itu mendapatkan makanannya. Melihat hal itu, Surong menjelaskan bahwa dia ini hanya ingin melakukan yang terbaik untuk mereka. Berkat perkataannya itu, para murid pun sangat senang dengan kebaikan Surong. Surong yang sedang berbicara dengan Chen Chao disadari oleh para penjaga, yang mana Surong akan menggunakan teknik pesonanya. Dia yang merasa puas teringat dengan Wang Ling, yang ternyata Wang Ling memberikan pil Jindan kepada Surong. Berpindah ke kelas, di sana Guru Wang menjelaskan tentang larangan kuno yaitu teknik pesona, yang mana hal itu mampu mengubah seseorang menjadi penggemarnya. Mendengar hal itu membuat Surong terkejut dan merasa dia sudah ketahuan. Kita pun diberitahu bahwa dulu ada seseorang bernama Xiao Mangchang
yang memiliki banyak pengikut. Dialah yang pertama kali memperkenalkan teknik pesona, yang mana cara kerjanya dengan memberikan suatu hadiah kepada seseorang secara langsung. Dan dia akan membacakan sebuah mantra, tapi hal itu tidak akan disadari oleh para korban. Mendengar semua itu, membuat Wang Ling kesadar bahwa Surong telah menggunakan teknik pesona. Untuk lepas dari teknik itu harus memerlukan kekuatan yang tinggi atau menghabiskan pemakai teknik tersebut. Wang Ling terus menatap Surong dan membuatnya salah tingkah. Di sini Wang Ling menjelaskan sesuatu kepada Surong. Namun Surong sepertinya salah mengartikan dan malah memakan pil jindan yang diberikan oleh Wang Ling. Yang mana hal itu mengakibatkan kultivasi Surong menurun dan mengakibatkan semua murid terbebas dari teknik pesona. Guru Wang lalu meminta Surong untuk maju, namun dia malah terjatuh dan untung saja Wang Ling segera membantunya. Tapi Wang Ling kembali melepaskan Surong dan mempraktekkan teknik pesona. Nah, tepat di saat itu juga, Guru Wang memilih Chen Chao sebagai ketua kelas. Setelah semua itu, Guru Wang berbicara kepada seseorang mengenai Wang Ling, yang ternyata dia ini sedang berbicara dengan Zhou Yi. Xin lalu berpindah kepada Surong, yang mana dia kesal tidak menjadi ketua kelas. Dia yang memikirkan Wang Ling ternyata sudah terkena teknik pesona yang diucapkan oleh Wang Ling. Untuk yang masih bingung kenapa hanya Surong saja yang terkena teknik itu, di mana teknik pesona hanya bisa dilakukan jika kita memberikan sesuatu kepada korban. Nah, karena Wang Ling telah memberikan pil jindan kepada Surong, jadi hanya Surong saja yang terkena efek itu. Keesokan harinya para murid diminta untuk membawa tungku dalam pelajaran alkimia. Chen Chao membawa tungku leluhurnya untuk membuat Surong kagum dengan jindan yang dibuat. Nah, saat itu juga Surong pun datang dengan sambutan yang sangat meriah. Di saat dia mendatangi Wang Ling, di sana Wang Ling telah menyadari bahwa Surong ini terkena teknik pesonanya. Wang Ling segera melepaskan teknik itu dan membuat orang-orang yang menyaksikan hal itu salah paham. Bahkan Surong saja sampai dibuat malu. Xin berpindah ke kelas alkimia. Di sana Guru Pan Chen menjelaskan secara rinci bagaimana cara membuat pil jindan. Dengan penjelasan padat dan jelas tersebut, para murid pun mulai membuat pil jindan. Di sini Guo Hao terkejut karena Surong membawa sebuah mesin dan sedangkan Wang Ling malah menggunakan sebuah microwave. Guo Hao percaya diri melihat tungku yang sudah susah payah dia dapatkan. Iblis katak merasakan tungku itu adalah roh yang hidup. Nah, saat itu juga Chen Chao malah meledakkan tungkunya, yang mana hal itu membuat dia menangis karena takut akan dimarahi oleh ayahnya. Karena memasak pil memerlukan 7 jam, jadi Guru Pan Chen meminta mereka untuk keluar kelas. Nah, di sana ternyata ada iblis katak yang ingin memakan tungku Guo Hao. Iblis katak ini berencana untuk kembali menjadi Raja Iblis. Untung saja Wang Ling datang, namun dia terlambat dan iblis katak pun segera melarikan diri. Merasa sudah bebas dari kejaran Wang Ling, iblis katak terkejut karena Wang Ling sudah berada di belakangnya. Di sisi lain Chen Chao masih berlari dan ingat bagaimana susahnya dia meminjam tungku itu dari ayahnya. Dia yang berjanji akan mendapatkan tempat pertama harus gagal terlebih dahulu. Xin lalu kembali kepada Wang Ling. Dia yang sedang membawa tungku itu malah bertemu dengan Guo Hao yang membuat dia salah paham kepada Wang Ling. Guo Hao yang meminta meletakkan tungkunya dan meminta penjelasan yang bisa membuat dia percaya kepada Wang Ling. Xin lalu kembali kepada Chen Chao. Dia yang kelelahan dan sedang galau menjadi paling rentan untuk dirasuki oleh iblis. Dia pun masuk ke dalam sebuah ilusi yang mana dia merasa dikucilkan dan ditinggalkan oleh Surong.
Di sisi lain, Wang Ling yang sudah menjelaskan apa yang telah terjadi tidak dipercayai oleh Guo Hao. Wang Ling meminta dia untuk berbicara dengan Tungkunya, namun Guo Hao malah semakin marah dan menyerang Wang Ling. Namun serangan itu malah terkena Chen Chao. Wang Ling bisa saja menyembuhkan Chen Chao, namun keadaan Guo Hao panik, dia meminta Wang Ling untuk membawa Chen Chao. Menyadari racunnya sudah menyebar, Guo Hao takut dalam waktu 2 jam Chen Chao akan lewat. Namun Wang Ling menyadari hal ini tidak terlalu berbahaya. Guo Hao meminta bantuan Wang Ling untuk membuat obat penangkal racun ini. Namun karena guru mereka akan segera datang, Guo Hao kembali menjadi panik. Nah, saat itu juga iblis katak kembali datang, tapi untung saja Guo Hao menyerangnya. Namun ada sesuatu yang terjadi kepada Tungkunya. Menyadari hal itu, mereka kembali menggunakan iblis katak. Dan ternyata benar, iblis katak mampu mempercepat proses pembakaran Tungkunya. Iblis katak menjelaskan dia mampu mempercepat waktu dan bahkan dia bisa kembali ke masa lalu. Menyadari kekuatannya berguna, Guo Hao dan Wang Ling menggunakan iblis katak sampai pilnya selesai. Karena Guo Hao membuat 2 pil, jadi dia ingin menguji racunnya kepada iblis katak. Dan benar, pilnya mampu menyembuhkan racun itu. Nah, saat itu juga guru dan murid lainnya hampir datang. Guo Hao mencoba menahan mereka, sedangkan Wang Ling membereskan masalahnya itu. Di saat guru Pan Shen memeriksa Jindan milik Guo Hao, dia terkejut karena pilnya itu matang dengan sempurna. Guo Hao merasa Wang Ling telah menukar pilnya untuk dirinya. Nah, di saat guru Pan Shen memeriksa pil dari Wang Ling, mereka terkejut, pilnya malah menjadi bahan peledak. Guo Hao merasa yakin bahwa Wang Ling telah mengorbankan dirinya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah pil dari Guo Hao memang sudah menjadi emas, dan Wang Ling tidak melakukan apapun. Nah, ternyata Wang Ling menyembunyikan Chen Chao di dalam Tungkunya. Sorenya, Chen Chao pun sadar, dan terkejut Tungkunya telah diperbaiki oleh Guo Hao dan Wang Ling. Namun sepertinya semua itu dilakukan oleh iblis katak. Nah, di sini kita diperlihatkan Zhou Yi sedang mengawasi Wang Ling dan bagian satu pun bersambung.